Hello guys, kali ini gue akan mengalur sebuah film yang berjudul 127 Horse, yang bahasa Inggrisnya adalah 127 Horse. Jadi di sini gue pakai bahasa Indonesia aja guys, biar mudah. Film 127 Horse ini merupakan film biografi yang disutradai oleh Danny Boyle dan dirilis pada tahun 2010. Film yang diperankan oleh James Franco ini menceritakan tentang kisah nyata seorang petualang sejati, yaitu Aaron Ralston, yang harus menghadapi situasi hidup mati di tengah alam bebas selama 127 jam. Film ini menjadi fenomena tersendiri di kalangan pencinta film dan traveling. Oke, langsung saja guys, mari kita saksikan alur cerita film 127 Horse berikut ini. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak muda yang sedang mempersiapkan barang-barang pentingnya seperti makanan serta peralatan-peralatan untuk bepergian di akhir pekan. Pria ini bernama Aaron, dan si Aaron ini pergi untuk berpetualang. Sepanjang jalan si Aaron ini mendengarkan musik sambil menggoyang kepalanya dengan begitu asik. Dia bertemu dengan orang-orang yang bersepeda di malam itu. Saat si Aaron melihat keluar, dia sedikit berhalusinasi, yaitu dia melihatkan dirinya sendiri yang sedang bersepeda. Waduh, belum apa-apa sudah berhalusinasi si Aaron ini. Kini Aaron tiba di Canyon Land, yaitu tempat tujuannya berpetualang. Tepat malam itu adalah Jumat malam atau malam Sabtu tanggal 25 April 2003. Nah, buat kalian yang nonton film ini, siapa yang lahir di 2003? Aaron merekam aktivitasnya malam itu, dan dia bilang cuma ada dia dan musik dan malam, dan dia sangat menyukainya. Besoknya tepat pada hari Sabtu, si Aaron melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan sepeda. Dan menjadi tempat tujuan petualangannya hari ini adalah Blue John Canyon. Saat si Aaron tiba di tempat tujuannya, si Aaron parkir sepedanya dan dia mulai berjalan kaki. Saat di perjalanan, si Aaron bertemu dengan dua orang wanita yang lagi tersesat dan mencari-cari tempat yang akan mereka tuju. Si Aaron menghampiri dua wanita itu dan menunjukkan arah jalan menuju Dedum, yaitu tempat tujuan dua wanita tersebut. Kedua wanita ini, yang satunya bernama Christy. Hai Christy. Dan yang satunya bernama Megan. Hai Megan. Si Aaron mengantarkan mereka berdua ke tempat tujuan mereka. Saat tiba di Dedum, mereka bertiga pun mandi bareng di sebuah kolam. Beruntungnya si Aaron ini baru kenalan saja sudah mandi bareng bersama Megan dan Christy. Andai saja kalian yang ada di situ ya guys. Selesai mandi, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan kini saatnya si Aaron akan berpisah dengan kedua temannya itu. Mereka pun berfoto-foto dulu sebelum mereka berpisah. Saat mereka sudah berpisah, si Aaron mulai melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, si Aaron ini suka mendokumentasikan setiap hal yang menarik melalui foto atau rekaman. Ia berjalan melalui lorong-lorong sempit di mana batu-batu yang dilewatinya terjepit di antara dinding-dinding batu. Namun pada saat si Aaron turun, batu yang diinjaki si Aaron terlepas dan dirinya jatuh ke dasar ngarai. Di mana batu yang terlepas tadi jatuh dan menghimpit lengan kanannya. Si Aaron mulai berusaha untuk membuka tangannya. Dia berusaha mengangkat batu itu, namun batunya sangat berat sehingga dia nggak mampu untuk mengangkat batu tersebut. Move this fucking rock! Please. Si Aaron sudah lelah dengan usahanya dan dia berteriak memanggil kedua temannya, yaitu Christy dan Megan. Dan di sini kita bisa lihat kalau si Aaron ini berada di bawah Blue John Canyon yang lumayan jauh.
Si Aaron mulai berusaha lagi untuk membuka tangannya dari jepitan batu besar itu. Dia menggunakan pisau dan mengikis pinggiran-pinggiran batu sedikit demi sedikit. Tapi pisau yang ia gunakan untuk mengikis batu kini malah jatuh dan membuat si Aaron harus berusaha lagi untuk mengambil pisau itu. Nah guys, ini yang namanya kesialan yang datang bertubi-tubi. Waktu malam pun tiba dan si Aaron masih tetap berusaha mengikis pinggiran dari batu itu. Waktu menunjukkan jam 12 malam dan hari pun berganti dari Sabtu ke Minggu. Si Aaron mulai kelelahan, dia pun beristirahat sejenak, kemudian dia melanjutkan mengikis pinggiran batu sampai esok pagi. Si Aaron mulai merekam dirinya dan bercerita tentang masalah besar yang sedang menimpa dirinya. 3:05 on Sunday, April 20th. It slides up before the big drop. When this chalk stone, I think it's pretty well gone. I'm in pretty deep doo here. Dia mencoba berteriak meminta tolong, namun semua itu sia-sia. Besoknya, tepat pada hari Senin, si Aaron mulai beraksi lagi. Dia mencoba mengangkat batu besar yang menjepit lengan kanannya dengan sebuah tali yang dia ikat di batu besar itu. Tapi lagi-lagi usahanya tidak selalu berhasil alias gagal. Dia merasa lelah dan kehausan. Dia membayangkan minuman yang bisa menghilangkan rasa hausnya, termasuk satu botol minumannya yang ia tinggalkan di dalam mobilnya. Dia merekam dirinya lagi dan mengatakan usahanya mencoba mengangkat batu besar itu sepanjang pagi, tapi tidak berhasil. Dan stok air yang ia punya sekarang tinggal sedikit. Setiap jam 9 pukul 30 pagi, si Aaron mendapatkan sinar matahari untuk menghangatkan kakinya selama 15 menit. Muncullah ide dari si Aaron di mana dia harus memotong tangannya. Dia mengikat tangannya dengan begitu kencang dan dia mencoba mengiris tangannya menggunakan pisau. Tapi ide potong tangannya dia hentikan karena pisau yang dia gunakan tidaklah tajam alias tumpul. Dia mengingat kenangan-kenangan indah bersama keluarganya dan teman-temannya. Tiba-tiba saja si Aaron dikagetkan dengan bunyi petir yang begitu dahsyat. Hujan pun turun dengan begitu deras, sehingga membuat banyak air yang turun ke dasar Blue John. Si Aaron tenggelam dengan air yang turun semakin banyak. Dengan rasa takut dan panik, dia mencoba melepas tangannya yang kejepit. Alhasil, tangan yang kejepit berhasil terlepas. Dia pun kabur dari tempat itu dan pergi ke rumah pacarnya. Tapi saat tiba di sana, pacarnya tidak mau menerimanya dan menutup pintu untuk dirinya. Please! 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 Ternyata guys, semua yang kita lihat tadi hanyalah mimpi dari si Aaron. Hari pun berganti, tepatnya hari Selasa jam 7 pagi si Aaron mulai aktivitas paginya dengan merekam dirinya lagi. Dia membuat seolah-olah dia diwawancarai oleh seseorang. Di dalam video rekamannya dia menyapa ayah dan ibunya, dan dia meminta maaf kepada ibunya karena dia tidak mengangkat telepon ibunya waktu itu. Sisa air di botolnya pun sudah habis. Karena merasa sangat haus, si Aaron melukai tangannya untuk mencicipi darahnya sendiri. Hari pun berganti, tepatnya pada hari Rabu. Karena sudah tidak ada air yang bisa diminum, si Aaron nekat meminum urin alias air kencingnya sendiri yang sebelumnya ia sudah tampung di botol. Gue harap kalian tidak makan pada saat nonton film ini ya guys.
Si Aaron menulis pada dinding batu dengan pisau kecilnya. Di sana dia ukir dengan kata Rip Aaron Ralston. Karena menganggap dirinya sudah tidak punya harapan untuk hidup, dia merekam dirinya untuk yang terakhir kalinya. Dia melihat seseorang yang datang dan memanggil orang itu dengan sebutan Blue John. Dia mengingat semua momen-momen indah bersama pacarnya. Dia mulai berhalusinasi dengan melihat keluarganya yang datang di tempat itu. Dia terus merekam dirinya dan mengingat semua kejadian yang sebelumnya, sampai ia terjebak di Blue John Canyon. Dia berhalusinasi melihat dirinya sedang bermain dengan seorang bocah. Dia berusaha dengan sekuat tenaga menarik tangannya dari jepitan batu. Bahkan dia mematahkan tulang lengannya dan dia mulai memotong tangannya. Walaupun rasa sakit yang hampir membuat dia menyerah, tapi dia tetap berusaha melanjutkan potong tangannya itu. Dengan usaha yang keras, akhirnya dia bebas dari jepitan batu itu. Walaupun dia harus rela kehilangan salah satu lengannya. Wadidaw, ini sungguh adegan yang cukup mengerikan. Dia membalut tangannya yang sudah putus dan dia langsung pergi dari tempat yang mengerikan itu. Sebelum dia pergi, dia sempat memfoto sisa lengannya yang masih kejepit dengan batu sialan itu. Dengan sekuat tenaga dia berjalan lorong demi lorong dan akhirnya dia bisa keluar dari tempat itu. Dia sangat bahagia karena bisa melihat sinar matahari lagi. Dia melihat segenang air yang berada di bawah dan dia pun turun untuk meminum air itu. Walaupun itu air yang kotor, dia tetap meminumnya untuk menghilangkan dahaganya yang memuncak. Di bawah teriknya matahari, si Aaron berjalan dengan sekuat tenaganya. Walaupun rasa sakit dan lemas akibat banyak darah yang keluar. Saat di perjalanan, dia menemukan 3 orang turis Belanda yang sedang berlibur. Dia ditolong oleh 3 turis tersebut dan dia diberikan air oleh 3 turis itu. Tak lama kemudian datanglah sebuah helikopter penyelamat untuk membawa si Aaron. Di akhir film kita diperlihatkan dengan si Aaron yang lagi berenang. Akhirnya si Aaron bisa ketemu lagi dengan keluarganya. 3 tahun kemudian, si Aaron bertemu dengan istrinya yang bernama Jessica. Mereka memiliki seorang putra yang bernama Leo yang lahir di tahun 2010. Di sini kita bisa lihat sosok seorang Aaron Ralston yang asli. Oke guys, itulah alur cerita dari film 127 Horse. Film ini memberikan pesan kepada kita bahwa apabila kita dalam keadaan survival, kita harus berjuang bertahan untuk hidup apapun caranya. Jika kita berpikir positif dan berdoa, pasti akan ada jalan keluarnya. Dan semoga film ini bisa menginspirasi kita semua. Oke, sekian dari gue, selamat menonton.